Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Oke. Nah, di pertemuan keempat hari ini kita akan mempelajari terkait dengan network provisioning, di mana hubungannya adalah untuk perencanaan sebuah pembangunan network jaringan di dalam sebuah ekosistem organisasi, baik itu perusahaan, instansi, dan lain sebagainya. Nah, provisioning ini berfokus pada konfigurasi sumber daya pada jaringan untuk dia mendukung layanan yang akan diberikan nantinya kepada para customer-nya. Customer itu siapa ya? Kalau di sekolah, customer-nya berarti siswa-siswi ya. Kalau di kampus ya mahasiswa-mahasiswi customer-nya. Kalau di perusahaan berarti customer-nya adalah karyawan mereka sendiri dan mungkin juga adalah pengunjung perusahaan. Nah, perencanaan jaringan biasanya ada tahap awal ya. Biasanya tahap awal itu adalah sebuah perencanaan awal, skema jaringan ya, struktur nanti penempatan hardware dan lain sebagainya. Itu di awal perencanaan tahap awal. Lalu setelah skemanya sudah selesai dibuatkan ya, biasanya ada yang dinamakan dengan anggaran pemakaian ya, anggaran biayanya ya. Disusunlah anggaran biayanya apabila sudah selesai ya, dan anggarannya cocok pada organisasi tersebut ya, maka setelah itu adalah implementasi. Nah, implementasi masuk di tahap berikutnya. Nah, dasar-dasar perencanaan jaringan contohnya adalah misalkan dalam hal tersebut, apakah semua PC yang terhubung ke jaringan akan dihubungkan dengan beberapa device lain seperti printer atau scanner atau device-device yang lainnya seperti CCTV ataupun webcam ya, ataupun berhubungan dengan IP telepon ya, dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi pada saat tahap awal dilakukan skema jaringan. Ya, kemarin kalian sudah membuat di pertemuan kedua studi kasus terkait dengan pembuatan skema jaringan. Ya. Nah, yang kedua adalah pertimbangan luas cakupan areanya yang akan dibangun. Apakah jarak antara PC ke switch tersebut memungkinkan untuk memasang menggunakan kabel atau memakai alternatif lain menggunakan jaringan wireless ya, atau jaringan nirkabel. Nah, jadi ada dua cara kan, bisa menggunakan wireless ya, bisa menggunakan wireless atau menggunakan jaringan kabel ya, dengan menggunakan RJ45 dan kabel LAN ya. Atau kalau jaraknya memang agak jauh, dimaksimalkan dengan menggunakan fiber optik. Nah, seperti yang kita ketahui pada saat mempelajari mata kuliah jaringan komputer atau praktikum jaringan komputer, kabel LAN itu, kabel UTP itu mempunyai batas ataupun batas jarak ya, dimana batas jaraknya adalah 100 meter. Nah, tentunya apabila dalam lingkupan areanya melebihi dari 100 meter, maka kita harus melakukan analisa kembali pada skemanya. Apakah kita akan menggunakan jaringan fiber atau jaringan wireless menggunakan point to point ya, atau kita menggunakan yang namanya adalah hub ya, penghubung tambahan di tengah-tengah
perjalanan si kabelan ini. Jadi kabelannya ketika sudah sampai tengah di titik 50 meter, di situ diberikan perangkat lagi untuk menyambungkan kembali 100 meter ke perangkat selanjutnya. Ya, berarti ada 3 cara yang dilakukan. Lalu dari skemanya tersebut, dari infrastruktur area juga harus dilakukan pemetaan ya terhadap misalkan pakai kabel ya, apakah si kabelnya ini mau ditaruh di atas ya dengan bergelantungan seperti itu, atau digunakan lewat bawah ya, menggunakan misalkan seperti pipa dan lain sebagainya ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya adalah elemen yang menyangkut pembiayaan. Itu ada seperti tadi kabel ya, biaya kabel dan proses instalasinya itu harus dilakukan yang namanya anggaran biayanya. Ya, jadi setelah membuat skema, lalu dibuatkan anggaran biayanya berupa berapa harga perangkatnya, ya, berapa harga proses instalasinya, apakah proses instalasi ini dilakukan oleh karyawan sendiri atau dilakukan oleh orang dari pihak ketiga. Ya, seperti itu. Lalu dilakukan scheduling nih, kira-kira tahap pertama di hari pertama memasang apa, tahap kedua itu memasang hardware apa ya. Nah, itu harus dilaksanakan schedule-nya dengan baik. Ya, semua terkait dengan profesioning perencanaan harus ada schedule waktunya ya. Jangan sampai nanti semuanya acak-acakan, tidak schedule. Ya, sebaiknya harus dilakukan scheduling terhadap proses instalasi itu. Nah, lalu perangkat keras jaringannya seperti komputer, NIC atau hub, ya, switch, router, perangkat lunak jaringan dan lain sebagainya. Pemilihan hardware ini juga sangat penting. Nanti ini berarti wajib dimasukkan ke dalam anggarannya, apakah ini memakai router merek A, B, C, D dan lain sebagainya. Ya, tentunya harus melakukan meeting dulu ya terhadap pimpinan seluruh organisasi terkait dengan perencanaan pembangunan ini ya. Jangan sampai tidak ada proposal lebih dahulu untuk membeli sebuah hardware ya. Nah, lalu pelindungan jaringan seperti UPS, anti petir atau spark arrestor. Nah, UPS biasanya pencegahan apabila terjadinya mati listrik ya. Lalu ada anti petir dan spark arrestor. Nah, biasanya tergantung dari organisasinya. Kalau menggunakan tenaga ahli karyawan sendiri, berarti tidak perlu memanggil konsultan dari luar ya. Jadi ada salah satu bagian pekerjaan di bidang IT adalah sebagai konsultan IT, di mana sebelum melakukan proses instalasi pada perusahaan tersebut, kita melakukan konsultasi terhadap profesional tersebut ya. Dia yang akan membantu proses skemanya, proses anggarannya dan lain sebagainya ya. Itulah tugasnya sih IT konsultan. Lalu biaya berjalan seperti provider, bandwidth, listrik, AC dan lain sebagainya. Ya, harus tentukan mau pakai provider apa, biayanya berapa, semua dimasukkan ke dalam anggaran. Nah, lalu ada biaya
pelatihan untuk administrator dan user. Nah, ini kalau misalkan ingin melakukan pelatihan terhadap karyawan. Misalkan karyawannya nih harus diikuti MTCNA atau harus diikuti MTCRE atau diikuti CCNA, ya maka ada biaya pelatihan di situ. Nah, langkah-langkah perencanaan jaringan itu analisa kebutuhan. Pada langkah ini didefinisikan sasaran yang ingin dicapai dengan adanya jaringan komputer. Jadi perusahaan harus mengetahui adanya jaringan komputer ini tuh untuk digunakan untuk apa. Ya. Jangan sampai hanya untuk tidak ada tujuannya. Jadi harus ada tujuannya agar rancangan dan anggaran yang telah dibuat ini benar-benar terpakai dan efisien, dan sampai terbuang sia-sia. Jangan sampai misalkan ini hanya perusahaan perusahaan administrasi saja misalkan ya, bukan perusahaan unicorn atau perusahaan desain atau perusahaan bank gitu ya, tapi hanya perusahaan yang menangani hal-hal yang tidak membutuhkan device yang high speed ya. Nah, artinya jangan sampai misalkan kita punya kantor kecil gitu ya, tapi menggunakan PC yang Core i7 misalkan, RAM-nya sampai 16 GB misalkan. Nah, itu kan bisa terbuang sia-sia, padahal kebutuhannya hanya untuk Microsoft Office itu. Nah, kecuali kita mempunyai kebutuhan untuk desain ya, untuk rendering video ya, lalu untuk menggunakan server jaringan, maka kita harus melakukan penganggaran untuk device-device yang mahal ya, ataupun sesuai dengan speknya. Nah, analisa lokasi meliputi usulan pemasangan peralatan di masing-masing ruang kerja karyawan. Ya, tentukan nih meja ini kabelnya lewat mana ya, supaya tidak terjadi desain yang sembarangan, tidak enak dilihat oleh pandangan. Jadi benar-benar kabel dan lain-lain sebagainya harus bagus dilihatnya. Lalu mencocokkan peralatan merupakan langkah analisa dari peralatan yang dipunyai dan disesuaikan dengan peralatan baru. Nah, kalau misalkan sifatnya adalah upgrade hardware, berarti ini yang harus dibeli harus dicocokkan terhadap hardware yang lama. Ya, tapi kalau misalkan ini adalah instalasi baru, ya berarti tidak perlu melihat perangkat lain, tapi memang ini adalah perancangan dari awal. Nah, lalu ada elemen yang menyangkut pembiayaan. Tadi ya, hardware-hardware semua sudah kita bahas. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke sini. Ya, konsep menggunakan apa nih? Mau menggunakan alamat IP-nya tipe berapa? Ya. Lalu mungkin subnet max-nya berapa supaya jaringannya bisa optimal untuk digunakan. Oke. Lalu dalam membangun sebuah jaringan diperlukan juga perencanaan yang matang dalam aspek implementasi upgrade ya, di samping perencanaan kebutuhan fisik. Jadi juga harus melihat kebutuhan kedepannya seperti apa. Ya, lalu perencanaan berkesinambungan, ada yang dinamakan dengan robustness atau kesalahan. Ini kestabilan dan toleransi terhadap kesalahan merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh sebuah infrastruktur jaringan. Migrasi seperti migrasi topologi, migrasi perangkat, dan lain sebagainya juga itu menjadi hal yang wajar. Auto configuration komponen jaringan yang baru haruslah dapat terintegrasi ke jaringan yang telah ada. Oke, desain jaringan kita sudah belajar kemarin. Ya, desainnya harus secara efisien, tepat penggunaannya, hardware-nya juga tepat penggunaannya.
Nah, lalu contohnya ada topologi bus dan juga topologi star. Ya, topologi bus yang berarti semua paket data di broadcast ke semua piranti yang ada di dalamnya jaringan melalui media kabel. Tapi kalau si star dia mempunyai hardware tersendiri untuk menyambungkan topologi jalur yang lain. Nah, misalkan yang populer untuk kabelan yang digunakan dulu ada yang namanya 10 BST ya, yang bekerja pada kecepatan 10 Mbps menggunakan signal baseband melalui kabel twist pair. Nah, sekarang kan sudah sampai Cat berapa ya? Cat 6 atau 7 yang high speed ya. Nah, berarti juga harus menggunakan kabel yang sesuai dengan kinerja dari providernya. Kalau providernya kalian menggunakan yang 100 Mbps, tetapi kalian menggunakan kabel yang tidak mendukung kecepatan 100 Mbps, maka terjadi yang namanya sia-sia. Jadi punya kecepatan 100 Mbps tapi perangkat transmisinya tidak mendukung. Ya, atau punya kecepatan speed dari provider misalkan menggunakan Telkom itu adalah 200 Mbps misalkan, tapi perangkat switchnya itu tidak mendukung, switchnya hanya sampai 100 Mbps, maka sia-sia, nggak bisa digunakan sampai maksimal 200 Mbps, hanya bisa digunakan sampai 100 Mbps. Ya, lalu adalah desain jaringan Ethernet menggunakan kabel. Ya, ini sama seperti tadi. Ya, menggunakan aturan-aturan mainnya nanti misalkan dalam satu divisi ada 10 orang. Nah, apakah itu kita pecah menjadi 2 buah switch atau dijadikan satu dengan switch sentral ya. Nah, itu nanti tergantung dari desainnya. Kalau misalkan terlihat menjadi satu itu nanti kabelnya terlalu rumit dan banyak, ada baiknya menggunakan dipecah menjadi 2 buah switch atau 3 buah switch. Ya. Lalu ada yang dinamakan dengan desain jaringan fast Ethernet dengan kecepatan 100 Mbps, beda dengan tadi Ethernet yang masih 10 Mbps ya. Jadi kalau semakin dia upgrade jalur transmisinya, kabelnya, maka kecepatan yang bisa diraih dan bisa digunakan itu bisa lebih tinggi lagi. Tapi kalau transmisinya tidak mendukung, maka nggak akan kecapai itu 100 Mbps. Paling hanya 10 Mbps ya, 5 Mbps dan lain sebagainya. Nah, contoh Cat 5 dengan panjang maksimum 100 meter. Ya, ini kan kabelan itu panjangnya hanya 100 meter. Berarti ketika kita melakukan desain infrastruktur jaringan, maka kita harus pertimbangkan jarak antara device yang satu dengan device lainnya. Misalkan di BSI Cengkareng kan ada 2 gedung nih. Kira-kira kalau misalkan dari gedung satu dengan gedung yang lain itu jaraknya berapa? Nah, itu harus dilakukan pengukuran. Nah, yang paling rumit sebenarnya adalah kalau hardware kan udah ketahuan ya, ini butuhnya berapa hardware. Nah, kalau kabel ini nih, jadi nggak ada kita mungkin hanya kira-kira ya. Kalau mesti diukur secara manual, ya satu persatu yang nanti akan diukur itu akan memakan waktu lama. Paling enggak ya pasti kita membelinya by kira-kira aja ya. Apabila nanti pun ada kelebihan, ya nanti bisa digunakan keesokan harinya untuk maintenance ya. Tapi kalau misalkan kekurangan, berarti kan kita harus menambah lagi, membeli lagi, dan itu nanti akan menunda pekerjaan juga.
Ya, lalu ada gigabit Ethernet bekerja pada 1000 Mbps atau 1 gigabit ya. Nah, jaringan ini sudah masuk ke Indonesia, terutama Jakarta. Ya, banyak sekali beberapa provider yang sudah menjanjikan jaringan 1 gigabit ya, atau beberapa wilayah ya yang sudah menjanjikan bahwa internetnya kecepatannya 1 gigabit. Nah, tetapi kecepatan 1 gigabit ini harus didukung dengan media atau device yang benar-benar mendukung kecepatan itu. Kalau device dan media transmisinya tidak bisa menangkap, ya sama aja. Atau kalau misalkan handphone kita itu ada maksimal kecepatannya, ya maka nggak akan bisa sampai 1 gigabit. Termasuk laptop kita, kalau Ethernet cardnya Ethernet cardnya kalau Ethernet cardnya hanya mendukung 100 Mbps, kecepatan internetnya 1 gigabit, maka tidak akan bisa sampai dengan 1 gigabit. Itu mungkin ya. Nah, kalian kalau misalkan ingin membuktikannya, coba cari tempat yang mendukung jaringan 1 gigabit atau lebih dari 100 Mbps ya. Kalian lihat dulu internet card dari laptop atau handphone kalian maksimalnya kecepatannya berapa ya. Kalau misalkan maksimal kecepatannya hanya 100 Mbps, coba kalian lakukan speed test apakah kecepatannya bisa melebihi 100 Mbps ya. Saya rasa tidak akan bisa melebihi itu karena perangkat kita mempunyai batas maksimum, kecuali perangkat kita mempunyai batas maksimum yang 1 gigabit, baru bisa akan di speed test baru akan naik sampai 1 gigabit. Jadi seperti itu untuk metode kecepatan jaringan. Ya berarti kalau jaringan 1 gigabit kita harus beli switch atau router yang mendukung itu. Kalau misalkan switchnya tidak mendukung itu, sama aja nggak akan sampai kecepatan 1 gigabit ya. Nah, oke. Mungkin itulah terkait dengan network provisioning ya, dan perencanaan jaringan komputer untuk sebuah organisasi dan ya seperti instansi, perusahaan, sekolah dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan 4 ini, apabila ada yang dipertanyakan, silakan saya berikan waktu untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin melakukan desain jaringan di rumahnya atau ingin membuat usaha ya internet dan lain sebagainya.